Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info K3 RSID. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan standar akreditasinya Puskesmas. Oke, jadi ini itu baru ya, konten baru, dimana kami coba akan breakdown terkait dengan akreditasi di Puskesmas gitu. Karena akreditasi di Puskesmas sendiri secara sistem maupun secara standar itu mirip-mirip seperti di rumah sakit gitu. Cuman ada beberapa perbedaan-perbedaan karena di Puskesmas itu hanya ada 5 pokja ya, atau 5 penilaian gitu, mulai dari administrasi dan manajemen, lalu upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, program nasional, dan mutu Puskesmas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait bedah mutu di akreditasinya Puskesmas gitu. Oke, kita cek ya. Jadi untuk EP-nya sendiri sebenarnya belum saya cari-cari, itu belum ada sepertinya ya. Untuk juknis ataupun standar secara lengkapnya, yang saya temukan adalah ini adalah self assessment-nya atau elemen penilaiannya gitu. Makanya modelnya seperti ini. Oke, kita lanjut ya ke 5.1.1. Kepala Puskesmas menetapkan tim dan program peningkatan mutu Puskesmas. Dengan EP-nya, Kepala Puskesmas menetapkan program peningkatan mutu dan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu, keselamatan pasien, Menris, dan PPI yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing. Dengan sistemnya RDW, R itu adalah regulasi, D itu dokumentasi, dan W itu adalah wawancara. Oke, jadi kalau 5.1.1 bisa kita tentukan ini adalah, oh ya, sebelumnya kita coba cek rubahinnya dulu ya, desain. Jadi yang lebih ini kali ya. Oke. 5.1.1. Jadi yang dibutuhkan dalam ini adalah program peningkatan mutu. Dan yang kedua adalah pedoman, atau bukan pedoman kali ya, pedoman organisasi mutu mungkin, atau SK. Oke. Jadi simpel, di 5.1 ini cukup ini ya, sederhana ya. Jadi di sini Kepala Puskesmas menetapkan program peningkatan, berarti program, lalu menetapkan juga tim atau petugas yang diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu. Oke, di mana di dalamnya itu ada mutu, pasien, Menris, dan PPI yang memenuhi syarat kompetensi. Makanya kalau di sini bicaranya adalah, di sini ada terkait dengan mutu itu sendiri, lalu ada keselamatan pasien, lalu ada PPI, satu lagi apa tadi ya, manajemen resiko. Dalam programnya ada 4 poin ini. Lalu yang kedua, pedoman organisasi. Ini ada strukturnya, struktur organisasi mutu. Lalu ada uraian tugas ya. Nah, karena di sini pedoman organisasi, maka dijelaskan juga kompetensi apa yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam tim mutu gitu. Oke. Kayaknya ini aja sih kalau untuk 5.1.1. Oke. Jadi siapkan aja program peningkatan mutu. Lalu yang kedua ini adalah pedoman organisasi mutu atau SKT mutu gitu. Nah, untuk rupanya sendiri bagaimana sih bentuk program peningkatan mutu? Ini sebenarnya tinggal searching aja tuh gampang sih ya teman-teman ya. Coba kita cari ya. Peningkatan mutu Puskesmas. Oke. Lumayan nih, ada banyak nih. Coba kita lihat describe ya.
Contohnya tuh kayak gimana sih? Kayaknya sih harusnya sama aja sih ya. Nah, ini. Pasti yang namanya program itu ada pendahuluan, latar belakang. Oh, ini pengorganisasian. Kalau ini kayaknya lebih ke bukan program ya. Kalau ada pengorganisasian di sini itu biasanya adalah pedoman gitu. Oke, dan tata hubungan pekerjaan pedoman harusnya. Oke. Cuma ini agak sedikit ngarang ya. Ada sedikit ngaco. Kenapa judulnya perencanaan atau program, tapi di dalam itu ada pengorganisasian atau hubungan kerja. Lalu di bawahnya ada tujuan, kegiatan pokok, padahal kalau namanya program ini tidak perlu ada nih tata hubungan kerja dan pengorganisasian, dihapus saja. Oke, tujuannya sudah pas lah ini. Oke, kegiatan pokoknya workshop penggalaman komitmen. Oke, workshop dengan masyarakat. Program kegiatan peningkatan, pengumpulan analisis tindak lanjut, audit internal, pertemuan tinjauan manajemen, evaluasi kontrak pihak ketiga. Ini kayaknya kurang tepat lah kalau dimasukin ke dalam mutu ya. Program peningkatan mutu, peningkatan program mutu UKM boleh, peningkatan kinerja. Nah, oke. Jadi kegiatan peningkatan mutu di UKM di sini dimasukkan ke dalam kinerja. Oke, kita lewat dulu. Peningkatan mutu klinis. Oke. SKP, Mendris, kontak kerja dari klinis. Oke. Dan lain-lain. Simple ya. Coba kita lihat yang lain. Puskesmas all season. Nah, ini simple juga. Mirip kayaknya copy paste dari sebelumnya ya. Cuma yang ini cukup benar nih. Kenapa? Karena ini adalah bentuk dari format program. Oke. Oke, ini bisa nih, bisa dipakai. Cuma ini kayak terlalu jadul ya karena tahun 2018. Coba ini peningkatan mutu, pendahuluan, latar belakang, pengorganisasian. Nah, ini juga agak kurang. Jadi nih, coba kita cek ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kegiatannya itu adalah yang pertama sosialisasi dan penggalaman komitmen. Oke, bisa lah ya. Lalu yang kedua kegiatan peningkatan mutu administrasi manajemen. Nah ini sebenarnya kurang tepat kalau kedua. Oke, kenapa? Karena namanya program itu pasti kita bicara ngapain aja sih mutu gitu. Yang kedua harusnya di sini adalah penyusunan indikator mutu, lalu pengawasan mutu unit gitu. Lalu yang ketiga kegiatan peningkatan mutu dari berbagai unit-unit yang ada di puskesmas gitu. Jadi justru indikator mutunya tidak disebutkan di sini gitu. Oke. Ada ya contohnya di Google, bisa dicontoh namun harus tetap diperhatikan agar tidak ngaco gitu ya. Lanjut, lalu yang kedua. Nah, ini untuk SKT mutu sebenarnya sama aja pedoman pengorganisasian ya. Harusnya sih ada pedoman pengorganisasian. Ya kan? Harusnya ada di sini. Karena ini acuannya itu kayaknya di rumah sakit. Jadi model-modelnya juga itu mirip seperti di rumah sakit. Oke. Oh, ini bukan ya. Nah, ini bisa nih. Ini kayaknya pedoman pengorganisasian apa nih? Unit kerja, bukan. Harusnya pedoman pengorganisasian tim. Nah, ini dia nih kayaknya nih. Contohnya itu silakan teman-teman lihat pedoman pengorganisasian mutu, lalu seperti apa isinya. Oke. Ini gini doang ya. Udah ada ya di sini ya. Oh, ini udah ada nih. Ini fungsi-fungsinya. Nah, ini tugas PJ-nya. Oke, oh ini ya, cukup sekian. Oke, kita lanjut ya. Yang poin 5.1.1.2
Tim mutu menyusun dan memperbarui program peningkatan mutu secara berkala, mengimplementasikan, mengawasi, dan melakukan upaya perbaikan mutu. Oke, 5.1.2. Ini jadi kalau tadi sudah ada program, maka di sini adalah implementasinya gitu. Implementasinya apa sih? Pertama yaitu indikator mutu ya. Berarti di sini adalah pembuatan indikator mutu. Indikator mutu puskesmas. Di mana di dalamnya itu sudah ada imut nasional, lalu imut prioritas, lalu imut pelayanan atau unit. Oke. Maka secara regulasi silakan tentukan SK indikator mutu di puskesmas. Regulasinya siapkan dulu SK indikator mutunya apa, karena sudah ada programnya, di mana di dalam program tersebut wajib melaksanakan indikator mutu. Buat SK-nya, di mana di dalamnya apa aja sih indikator mutu yang ada di dalam puskesmas. Oke, silakan dulu. Lalu dokumentasinya pembuatan indikator mutu puskesmas, di mana di dalamnya ini pasti ada analisis ya, analisis high propon, high yang urgensinya itu apa, analisis, lalu profil imutnya. Lalu nanti akan ditentukan imut nasionalnya apa, imut prioritasnya apa, imut pelayanan unitnya apa, dan serahkan ke unit. Kayaknya sih ini aja sih yang kedua. Namun karena bentuknya di sini adalah penyusun memperoleh program, maka ya isinya hanya ini aja nih, SK indikator mutu dulu, lalu nanti pembuatan indikator mutu gitu. Dimana ini berlaku selama 1 tahun, karena nanti di tahun selanjutnya maka ada pembaruan atau perubahan mengenai indikator mutunya. Entah perubahannya itu dalam hal profil indikator mutunya diganti, ataupun target sasaran target capaiannya yang diganti. Misal tahun ini 40%, tahun depannya 50% gitu. Oke, lanjut 5.1.13. Program berkesinambungan mutu dikomunikasikan kepada lintas program dan lintas sektor. Oke. Mirip banget seperti rumah sakit ya. Jadi kalau di sini ini dokumentasinya adalah satu, hasil indikator mutu. Seluruh dipresentasikan di puskesmas, di pertemuan puskesmas ya. Ini untuk yang internal. Oke. Pertemuan puskesmas sendiri bisa berupa logmin atau log3 atau tinjauan manajemen ya, RTM. Oke. Lalu yang kedua, ini pertemuan puskesmas di lintas sektor. Oke. Jadi yang kedua di sini adalah hasil seluruh indikator mutu dipresentasikan di pertemuan lintas sektor. Ini bisa aja di log3, bisa juga di paling cepat sih di logka karya mini tribulanan ya. Oke, ini rapat. Oke. Lalu yang ketiga, hasil indikator mutu di sosial media. Ini bisa di website atau Instagram atau Facebook gitu. Oke. Jadi untuk 5.1.13.3, program berkesinambungan mutu dikomunikasikan kepada lintas program dan lintas sektor gitu. Nah, jadi yang teman-teman lakukan ini adalah bisa mempresentasikan hasil indikator mutu di pertemuan puskesmas seperti di logmin atau rapat khusus mutu atau RTM, tinjauan manajemen. Lalu yang kedua dipresentasikan di pertemuan lintas sektor seperti log3,
lalu musrembang, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, hasil studi indikator mutu dipresentasikan di sosial media puskesmas, entah itu website, Instagram, ataupun Facebook. Jelas ya? Ini dokumentasinya seperti ini. Cuma dalam melakukan dokumentasi ini, pastikan yang penting itu ada UMAN. UMAN-nya jangan lupa. UMAN itu apa sih? Undangan. Khusus untuk yang pertemuan-pertemuan ya, baik lintas program maupun lintas sektor. Undangan, materinya, absensi, dan notulen. Nah, ini unsur yang paling penting karena inilah bukti kegiatan di atas yang padat seperti ini. Oke. Kalau di rumah sakit biasanya hanya ada dua. Yang pertama di pertemuan mutu. Jadi tiap rumah sakit itu ada rapat indikator mutu tiap bulan. Jadi setiap unit akan mempresentasikan hasil capaian indikator mutunya gitu. Lalu yang kedua ada di sosial medianya rumah sakit. Biasanya sih di website. Oke. Lanjut 5.1.4 cukup panjang ya ternyata ya. Dilakukan pengawasan, pengendalian, penilaian, tindak lanjut, upaya perbaikan terhadap pelaksanaan program kecamatan, program PPI. Oke. Pengendalian, penilaian, tindak lanjut, dan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap pelaksanaan. Oke, ini harusnya sih agak sulit ya, terlalu banyak banget dalam satu asesmen nih. Intinya sih di sini jika ada hasil yang tidak tercapai gitu. Oke, di atas nih. Jadi misal dalam program mutu ada yang tidak tercapai, maka itu harus dilakukan tindak lanjut gitu. Contoh mungkin 5.1.4 ya. Dan di sini langsung dokumentasi karena tidak ada regulasi. Regulasinya misalnya dalam kegiatan mutu ada imut yang tidak tercapai. Dilakukan tindak lanjut. Oke. Lalu yang kedua, hasil audit PPI. Puskesmas ada audit PPI juga dan sepertinya ya. Dilakukan tindak lanjut. Lalu ada ronde keselamatan. Ini biasa di rumah sakit ya, keselamatan pasien rondenya. Dilakukan tindak lanjut hasilnya. Lalu hasil kajian atau asesmen risiko. Dilakukan tindak lanjut. Oke. Kayaknya sih seperti ini ya isinya ya, karena dia cukup banyak nih. Dilakukan pengawasan, pengendalian, penilaian, tindak lanjut, dan upaya perbaikan yang berkesinambungan. Tuh banyak sekali. Gitu. Jadi intinya di dalam 5.1.14 ini setelah laksanakan indikator mutu, jika indikator mutu dia tercapai, dilakukan tindak lanjut. Lakukan audit PPI untuk menilai kinerja PPI. Jika dia tidak sesuai, dilakukan tindak lanjut. Ronde keselamatan untuk menilai keselamatan pasien. Jika dia tidak sesuai, dilakukan tindak lanjut. Hasil kajian atau asesmen risiko, dilakukan tindak lanjut. Gini sih sepertinya ya. Oke, ini baru satu dan cukup panjang. Oke, testimoni saya dari standar akreditasi puskesmas ini untuk bahasanya ya. Bahasanya ini masih cenderung baku atau kaku. Ini mengingatkan saya dengan bahasanya standar akreditasi rumah sakit yang versi 2012 sebelum SNARS 2018 gitu. Karena masa bahasanya ini cenderung apa ya, bisa dibilang tuh kaku banget dan multitafsir gitu. Nggak semua sih. Gak semua, tapi kayak gini yang poin terakhir aja nih. Banyak banget. Jadi yang kita ingin, yang diminta di poin ini kita tidak nemu gitu. Poin utamanya apa. Kan enaknya kalau bahasanya seperti di atas nih, jelas ya. Dikomunikasikan, berarti disosialisasikan. Nah, kalau yang ini nih, saya begitu agak bingung awalnya. Cuma sepertinya sih seperti ini gitu. Lakukan audit PPI, indikator mutu dijalankan untuk selamat dijalankan. Oke, mungkin dari saya sekian dulu. Semoga bisa mencerahkan ya. Next kita akan bahas bedah mutu di poin selanjutnya agar video ini tidak terlalu lama. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.